Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini yang akan kita telaah dan menyimaknya adalah babul khawfi. Kalau diterjemahnya adalah khauf, takut. Tapi kalau ditelaah isinya, tujuan menghadirkan bab ini adalah agar kita ini menanamkan rasa takut kepada Allah. Sebab bagaimanapun orang kalau dalam dirinya tidak ada rasa takutnya kepada Allah, yang lenyok. Lenyok itu kan seenaknya, sakop enaknya, liar, diajak ngaji, nyepele, suruh jujur, susah luar biasa. Sehingga masalahnya menunjukkan. Bahkan di bagian yang pertama kemarin ketika melibatkan ayat-ayatnya langsung hadis ini, kita bisa ilustrasikan seandainya kita dalam dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah, apalagi misalnya ada tugas keluar kota, tidak ada rasa takut kepada Allah, bisa saja aneh-aneh. Mau istri nggak tahu, keluarga nggak lihat. Bahkan juga saya sampaikan juga ilustrasi lagi, seorang mahasiswa pas ujian ditinggal pengawasnya ke belakang, kira-kira gimana ya? Duit juga begitu, walaupun nggak haknya, kalau tidak takut kepada Allah, keraut semuanya. Tukang bangunan misalnya, berhubung mandornya tidak ada, tuan rumahnya tidak ada, gimana? Padahal upahnya adalah harian. Wah, ceringat-ceringat nggak ada yang ngawasi. Nah, kira-kira begitu. Maka bagaimanapun kita berusaha untuk tahu agar dalam dirinya ada rasa takutnya kepada Allah. Sehingga walaupun tidak ada CCTV, tidak yang rekam, tidak yang moto, tidak ada yang macam-macam, semoga kita dalam bimbingan Allah Ta'ala. Disuruh-suruh baik itu iya aja. Yang disebut dengan takwa. Nah, dari sekian yang diingatkan dari baginda yang mulia Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim melalui sanadnya dari sahabat Al-Miqdad wa 'anil Miqdadi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya maksudnya Miqdad. Apa yang didengar oleh sahabat ini? Tudna asy-syamsu. Tudna direndahkan. Asalnya tinggi, asalnya jauh,
Tapi pada saatnya nanti akan didekatkan. Apa itu yang didekatkan? Asyamsu, matahari. Kapan didekatkannya? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nah, sekarang udah kiamat atau belum? Kau tahu? Matahari masih jauh. Pernah mengukur jauhnya matahari? Wah, saking jauhnya tidak pakai alat ukur ini. Pakai mengukurnya pakai cahaya jeriet. Entah butuh berapa menit nih. Ketika kita senter jeriet nih. Bahkan bisa jadi saking jauhnya sinar ini nggak nyampe sana. Cuma nanti ketika hari kiamat akan didekatkan minal khalqi, dari makhluk, hatta takuna minhum, sehingga matahari tersebut dekat dengan makhluk ini kami dari milin, seukuran 1 mil. Kalau tadi bermil-mil, lah mil ini yang dimaksud Rasulullah SAW dikomentari oleh para perawi hadisnya. Wallahi ma adri, demi Allah tidak tahu saya. Ma yakni bil mili, apa yang dihendakkan dari 1 mil itu. Ringkasnya, apakah mil yang dimaksud dalam sabda ini adalah ukuran meteran itu, atau justru malah mil itu adalah satu kiasan? Yang mana ini disebutkan kiasannya adalah mil itu adalah yang digunakan untuk nyelai mata. Sampai dekatnya, sudah di depan. Ketika sudah Rasulullah mengingatkan bahwa nanti akan didekatkan, akan direndahkan matahari itu, sehingga efek daripada itu, fayakunun nasu, maka manusia itu akan bergantung ala qadri a'malihim, pada kadar amal perbuatannya. Maksudnya, kalau orangnya soleh, walaupun sedekat kayak apa, ya Allah akan lindungi, Allah akan selamatkan. Dalam bahasa kita bencana dievakuasi. Petugasnya siapa? Para malaikat. Kalau punya malaikat banyak, bisa diutarakan. Tapi yang parah adalah ketika manusia itu nakal, kelakuannya tadi seenaknya, menganggap kalau puasa terus, menganggap kalau hartanya akan mengekalkannya, yahsabu annama lalu akhlada, maka dia akan celaka. Seperti apa celakanya? Dalam hadis ini disebutkan ala qadri amalihim fil araqi, keringatnya. Saking repotnya tergambarkan dari keringat masing-masing. Disebutkan faminhum may yakunu ila ka'baihi, maka di antara mereka ada orang yang mengalami keringatnya itu sampai ngecembong itu apa? Naik ke 2 mata kaki. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, ada yang mengalami manusia keringatnya naik genang sampai ke lututnya. Yes. Padahal kalau kita gambarkan serepot-repotnya orang, serekosor-rekosornya orang keringet misalnya, itu kalau saatnya dirandi terus diperes begitu, kira-kira ada 1 ember apa enggak? Tidak ada. Itu aja udah. Saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, dagang keliling, sampai ringgit bobos, maka ketika mengalami seperti itu jangan sampai terlalu mengeluh. Semoga nanti jadi amal baik sehingga nanti di akhirat tidak mengalami ini. Sebagian hamba Allah tidak keringetan, cuma ilir-ilir aja, masihkan. Tinggal tanda tangan gini, 1 miliar, 100 miliar, enak itu. Cuma takutnya nanti di akhirat keringetnya sampai ke lutut. Maka kita udah diberi bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, berapa pun engkau bagi padaku, aku terima ridho. Malah aku jalan-jalan keringetan malah sehat. Kemarin ada saudara aku misalnya sakit, gara-gara nggak keringetan terus kemudian udah semunten itu, kena asam urat. Mohon maaf, sama-sama ngaji yang asam urat jangan sampai tersinggung ini kan. Oh itu saya enggak. Jadi maksudnya adalah apa yang karena Allah yang atur. Oleh karena itu ketika kita menyimak hadis seperti ini, kita jalani hidup, usahakan nggak usah yang aneh-aneh. Bahkan kalau seandainya pernah aneh sedikit, cepat balik. Yang disebut dengan tobat. Atau paling enggak pas nyadar, jangan sekalian nyebur aja. Itu ingat salah, cepat mentas. Astagfirullah. Wudu. Karena wudu itu fadilahnya bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah kalau dengan semua sesamanya, maka usahakan sering jaga tangan salaman. Jangan sinis jadi orang, jangan cemberut, jangan sewok. Sewok itu gimana? Itu kalau digambar yang begini atau yang begini, saya tidak gimana? Kayak gini. Sebab kalau di musim itu jadi kalau seandainya pernah tersinggung hati, terluka hati, jangan dipelihara, cepat ampun, damai. Semoga nanti kita termasuk, kalau itu yang kita lakukan, semoga tidak akan mengalami keringetan yang sampai menggenang tadi. Malah justru sempriwing. Lo AC masjid aja udah seger gue, lah kalau AC akhirat kan itu istilahnya. Ini apalagi wa minhum may yakunu ila hibwaihi, dan di antara mereka itu ada yang mengalami keringatnya sampai ke pinggang, semakin naik. Ya orang kebanjiran keringatnya apa ini? Wa minhum may yuljimuhul arabu iljaman, ada yang orang yang kelep megap-megap karena sudah seminggu. Sebagian hadisnya qala wa asyara Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih isyarat, maksudnya yuljimuhu itu apa? Biyadi, dengan tangannya, ilafi. Ini. Jadi Rasulullah pas bersabda hadis ini, ada orang yang mengalami keringatnya itu sampai segini. Apa itu? Celakanya melangsang. Padahal betul adanya wahyu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'rufun nasu, orang-orang pada keringetan. Maksudnya keringetan ya mengalami rekoso tadi. Orang kalau enak seger, enggak ada keringatnya. Kecuali kalau ada jamuan makan enak keringet kan bro, itu kan. Ini maksudnya keringetan yang berat. Dan ini ada hadis yang berikutnya, hatta yadhaba araquhum fil ardi sab'ina dhira'an. Hatta yadhaba, sehingga pergi, terserapnya, araquhum, keringatnya, fil ardi, di bumi, sab'ina dhira'an, sampai 70 dhira' depan. Jadi ada orang sampai mengalami keringatnya saking banyaknya telesep ke bumi. Habis minum jahe keringetan. Kalau ini ya nikmat. Ini maksudnya keringetan yang orang yang susah kesusahan. Yang lain pada sempriwi ini. Ya ini malah sampai ngeresep. Saking banyaknya keserap. Apa namanya? Bumi. Padahal kalau kita alami kayak banjir aja mungkin resepnya balik sampai berapa dhira. Istilahnya kebanjiran, ngeri juga. Wa
Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Jadi ke bawahnya sampai ini, ketika bumi sudah tidak nampung istilahnya, terus langsung genang naik. Ya barangkali kita kalau tidak pakai kacamata iman, masa orang segini kok sampai keringatnya genangin itu, mungkin dibantah begitu. Darah aja nggak ada berapa liter, ini kok keringat sampai berliter-liter. Orang kalau tidak ada iman ya mungkin melonjak terus gitu. Tapi kalau iman terus langsung di sini Allah sampai segitunya. Mungkin sahabat pas nyimain pada tangisan itu karena imannya. Ya Allah kok sampai segitunya. Karena kita jangankan yang keringat sampai genah, enggak bagus. Dalam ruangan misalnya, di situ mengap atau dalam lift misalnya, kejebak, macet, kan keringetan itu. Karena kuman itu semua keringetan. Kemudian hawa terbatas sehingga rebutan nafas, keringetan lagi. Orang yang mengalami segitu paniknya dan sebagainya aja keringetnya baru tergerak. Berarti nanti yang di akhirat yang semacam ini mengalami berlipat-lipat dari siksa dan sakit itu pedihnya. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kunna pernah kami para sahabat. Berarti ini Abu Hurairah beserta sahabat yang lain pernah bersama Rasulullah. Ketika lagi nyantai-nyantai menyimak-nyimak il sami'a wajbatan. Dumadaan apa ya? Tiba-tiba mendengar satu suara yang kencang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Hal tadruna ma hadza?" Apakah kalian tahu suara apa tadi itu? Kok ngeri begitu? Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang jauh lebih ngerti. Nah, ini nanti bocorannya selanjutnya adalah ada barang gede jatuh dari ketinggian yang tinggi, jatuh kencang, beleng. Kalau diibaratkan rudal nggak seberapa. Ya dulu ada amunisi yang di mana itu? Mana arahnya mana nih? Nah, itu aja belum, padahal cuma belum gitu. Gelodak bahasa, karena yang lama kok gelodak dari sini. Allah Rasulullah jawab itu adalah hada hajarun, itu adalah suara batu gede. Rumia yang dilempar dengan batu dilempar kemana? Finnari, di neraka. Yang mana? Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Setelah 70 tahun berlewat baru nyampe ke dasarnya. Fa huwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila qa'riha. Jadi batu gede. Padahal batu segegem aja dilempar ke bawah baru 1 menit. Gimana ya? Ini saat jatuh. Nah, ini jatuhnya sejak berapa tadi? 70 tahun. Dan nyampe. Berarti neraka itu cetek atau dalam itu? Itu buat jari. Maka kalau nyadar dalamnya begitu, seandainya diselamatin susah. Jangankan yang 70 tahun, yang 10 hari yang tenggelam itu, nah, semuanya dikerahkan itu susah begitu. Di saat peralatan ada dan sebagainya. Jadi kalau diukur dengan samudra laut-laut yang ada di mana, enggak seberapa. Maka maksud saya, kalau seandainya terpaksa nakal jangan ikut banget, takutnya nanti biasa. Kalau biasa nanti
susah. Sudah sedalam itu apinya gitu. Nah kita kemarin di bagian pertama jangankan api yang seluruh itu, apinya yang di perongkolannya diambil, apa itu bara apa gitu, ditaruh di telapak tangan, ini umum berkutuk. Jadi maksud saya bahwa ya, kita menyadari juga kalau di ayat yang di hadis yang lain riwayat menunjukkan ulul bani adam khata. Gimana namanya setiap bani adam itu salah. Orang macam kita ini pernah nakal. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Di balik nakal hamba-hambanya itu Allah kasih kesempatan untuk bersih. Bagian mandi biar bersih, cuci bersih. Dicuci dengan apa? Istighfar. Makanya Rasulullah SAW beliau katakan, saya saja seharinya tidak kurang istighfar dari 70. Riwayat yang lain menunjukkan 100. Lah Allah, saya kan begitu. Saya aja yang Allah sudah jamin maksud dari itu. Nah sementara diri, makanya kita ada kesempatan istighfar harus betul-betul di khusus sambil bayangin tadi pernah astagfirullah. Jangan niru saya. Kadang itu istighfar sambil ngecek WA. Jadi habis ngimami, assalamualaikum. Astagfirullah WA-nya numpuk. Istighfarnya itu istighfar kaget WA numpuk. Padahal maksudnya istighfar, ya Allah, ampuni aku mohon astagfirullah, aku minta ampunan kepada Tuhan. Apalagi misalnya sambil disadari aku tadi itu pernah bentar istrinya, pernah sewot sama teman, padahal sama-sama jamaah masjid Al-Amin. Nah, gara-gara iri apa? Makanya kita ini karena memang hidup manusia tidak malaikat. Ketika serawung seperti ini berinteraksi pasti pernah singgul-singgul. Walaupun bisa jadi di antara kita yang tidak sengaja, tapi oleh yang bersangkutan dianggap itu nyinggung, sehingga tersinggung. Maka seperti itu. Maka memang Rasulullah SAW ajarkan kita sering-sering nyapa saudara. Sapa. Barangkali tadi itu walaupun kita tadi merasa nyalain, tapi dinilai oleh dia ini ada suara yang atau nada dan ungkapan yang melukai hati. Hal hajarun ya, fasamaitum. Hadis berikutnya dalam nomor 407. Enggak nyampe semuanya. Oh, kalau 405 itu ya apa namanya? Tadi digambarkan bahwa ngeri semuanya. Dahsyat. Berhubung dahsyat tadi itu agak di akhirnya wallahi, hadis nomor 406 ada di penghujungnya. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, kalau seandainya kalian tahu persis akan kejadian hari kiamat nanti, dahsyat, hiruk pikuknya dan sebagainya, maka tentu kalian la dhahiktum qalilan, tentu kalian akan ketawa sedikit, tidak terbahak. Justru yang terjadi adalah wala bakaitum katsiran, tentu kalian malah sering-sering nangis. Berarti hura-huranya dikurangi, pesta-pestanya, genjreng-genjrengnya, bahkan kalau bisa malah harus ditinggalkan. Nah, kalau misalnya di masjid itu 1 jam ngaji, jangan sampai di kafe nanti
berjam-jam. Kalau perlu malah nggak usah ke kafe-kafe. Gitu. Tapi di kafenya lekok nih Ustaz. Ya, kafenya ngundang Ustaz ya boleh. Karena niat untuk silaturahmi. Tapi kalau pesta-pesta semua, apalagi ada biduan, ada nyawarnya. Atau malah sekarang itu ada tren apa itu? Son budi, horek, benar horek, horek. Orang kalau tidak ada rasa kau mungkin begitu dia. Karena di dunia itu untuk foya, untuk senang happy. Dia lali kalau di dunia itu hanya sekedar, kalau Pak Ustadz Yahya Waloni itu menerjemahkan sekejap. Kalau bahasa hadisnya adalah sementara, sejenak, sekejap. Maka berhubung sekejap itu jadikan untuk nanam sebanyak-banyaknya. Biar itu wanen gitu ini. Maka kenapa kita diperintahkan untuk puasa dalam Ramadan sebentar? Biar nanti di akhirat itu tinggal bodohnya. Bodoh itu apa? Habis puasa terus bodoh. Lebaran. Sholat juga plateng. Bahkan di saya terharu juga di beberapa masjid, termasuk di sini mungkin ada seperti di Jati Kramat itu malah orangnya sepuh-sepuh, sehingga di antara mereka itu sangat jalan sangat gede, oke, dia gemeteran, sehingga dia itu ada keluarganya yang sabar nonton, itu juga kadang saya samperin keluarganya, yang sabar banyak, yang sabar ya, jangan dulu nanti malah gosongkan amal, udah di jalannya aja. Kalau seandainya nanti nggak mampu nganter, udah di rumah, sudah tidur. Tapi kalau seandainya badannya sehat, kayak seger, kok mampu nganter. Tapi kalau hujan diurus terus lagi meriang, ya udah nggak usah maksain diri. Kenapa? Karena agama kita itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi ulur, jangankan seperti itu. Sholat yang tidak bisa berdiri suruh duduk nggak boleh, tiduran dan seterusnya. Lalu disebutkan menatap lato hikmum sampai mana tadi? Iya. Makanya ada saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya sedikit juga itu. Fattakun nar walau isi kita menurutnya. Maka memang karena tahu keadaannya sedemikian, maka kalau seandainya ada kebaikan walaupun itu kelihatannya kecil, jangan kau remeh. Karena yang remeh itu kelihatannya nanti di akhiratnya bisa memadamkan api neraka. Cuma ya harus kita sadari api neraka segitunya. Kalau kau padamkan dengan segini ya kurang aja. Tapi setidaknya akan mengurangi panas. Sedekah kalau mampunya ada 1 gelas. Padahal yang ngaji banyak sedekahnya cuma ustadznya aja, ini nggak apa-apa daripada ya. Makanya yang sedekah seperti ini semoga memadamkan api neraka. Bapak-bapak juga begitu. Suatu saat kok usahanya lancar, sehingga diberikan lapang rezeki, anaknya sukses, kuliahnya sudah selesai, bahkan habis wisuda. Setelah wisuda kok rezekinya lapang, maka usahakan syukuran. Gitu. Teman-temannya diundang. Nah, kalau saya timpali temennya aja diundang, ustadznya kelupaan nih. Nah, ini makanya disebutnya bapak-bapak yang sangat hafal apa itu di surat apa ini? Zalzalah apa?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Semua kecil apapun kebaikan, kalau itu kau kerjakan, maka pasti akan kau rasakan balasannya. Ya roh. Maka tidak hanya materi ini ya. Materi maksudnya berupa benda, makanan, terus hadiah. Bahkan ngasih kesenangan orang. Senangan maksudnya bikin orang senang. Dan tidak harus wedang. Orang kau sapa itu sudah senang. Karena merasa diorangkan, dihargai. Tapi begitu mau ketemu kok kamu malah menghindar, itu di sini sakit. Ya tersinggung, ya apa? Nah, di situ tumpuk-tumpuk ada senyum, ada jabat tangan, ada tebar salam. Tapi senyumnya senyum yang manis. Makanya anak-anak di kecil itu ketika menerjemahkan tabassumuka, mestinya kalau arti aslinya adalah senyummu. Tapi oleh anak-anak diterjemahkan senyum manismu. Sehingga saya juga, oh, ternyata ada senyum yang nggak manis, senyum sinis, atau bahasa senyum kecut. Sehingga kalau diucapkan asem, nah, asem itu gimana? Nah, ini misal asem, sebenarnya kecut. Makanya kalau senyum ya senyum yang tulus. Sehingga termasuk bapak-bapak kalau sudah disapa temannya senyum, jangan dingin. Sehingga yang ngasih senyum kadang terus kecewa. Ya Allah, saya udah bela-bela begini ternyata kecelek. Jangan, itu juga sakit juga. Maka raut mukanya harus di. Saya pernah diajak jamaah itu ikut pelatihan atau apa namanya itu, training atau apa? Yang menara 165 itu namanya apa? Ya. Itu beliau itu yang akan yang beliau tonjolkan senyum tadi itu. Makanya beliau itu hampir membiasakan gini aja. Ya barangkali ya, mohon maaf ya, mungkin latar belakang beliau tidak bisa begini, tapi walaupun sedikit itu beliau amalkan. Nah makanya bapak-bapak kalau menyadari ini, maka kebaikan-kebaikan jangan sampai kelewat. Terutama kebaikan-kebaikan yang lain banyak sekali. Doa-doa sederhana. Teman saya juga, tapi tidak pakai hadis ini. Ketika Jumatan dulu, sudah mepet kok masih sepi ini. Jadi Jumatan atau libur ini saya begitu. Maka pas di tengah-tengah terus saya agak banteng setir temanya. Malah justru yang saya angkat malah tema-tema amalan-amalan dan keutamaan-keutamaan di hari Jumat. Mulai mandi, bersih-bersih, wangi, yang rapi, itu semuanya ada hitungannya. Terutama datang lebih awal. Ya, bapak-bapak kalau tidak ada kepentingan, tidak ada udur, maka ya harus kejar nih. Sebab yang lebih awal dapat apa itu? Enggak. Yang nyepele gampangin kambing, ayam, yang semangat lebar gampang remeh dapat apa? Telur. Tapi walaupun dapat telur dia bilangnya masih mending telur daripada enggak. Mestinya ya Allah, mestinya dapat onta ini mau dapat telur. Mestinya nyesel nangis. Yang aneh lagi, Jumatan kemarin cuma dapat telur, Jumat berikutnya kok nggak kapok, malah telur lagi. Gimana? Maka kan seperti itu harus muncul. Nah, kalau dikembangkan lagi namanya onta, tentu di zamannya namanya onta tidak hanya hewan untuk disembelih dagingnya, enggak. Tapi onta itu untuk transportasi kendaraan, malah termewah pada waktu itu.
Nah, seandainya dikonversi zaman kita, kendaraan yang paling mewah itu mobil paling keren pokoknya. Mobil. Atau enggak usah yang film Pajero aja. Bapak-bapak yang Pajero yang mana? Yang mobilnya Pajero. Mestinya dapat Pajero, malah dapat telur gimana? Pajero itu berapa juta? 600 atau berapa? Juta. Kalau telur berapa juta? 2.000. Berarti yang lewat ini berapa angka ini? Jadi maksudnya kalau masih nyadari akhirat kondisinya begitu, kemudian ada amal-amal baik itu yang bisa nyelamatin, bisa justru berubah jadi nikmat, jadi sempriwing, maka amal-amal selama kita mampu jangan sampai dilewat. Masuk masjid adab-adabnya gimana, doa gitu. Itu kan di pintu itu sudah dipancing stiker doa kan itu. Allahumma tahli dikatakan sholat tahiyat masjid. Baru kalau itu sudah, kok ada foto misalnya kita dapat salam dari ini, ya boleh kalau itu. Di berikutnya 407. Yang mulia Rasulullah SAW sabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. La tazulu tidak akan geser qadama 'abdin, dua telapak kaki seseorang, yaumal qiyamati di hari kiamat. Masih ditahan untuk mempertanggungjawabkan. Ilustrasinya kalau di bandara itu belum lolos imigrasi, masih dicap wajahnya ini, dokumennya tidak beranjak. Nah, orang kalau ketahan di imigrasi, wah panik, ada apa ini? Nah, di masanya soal isu teroris, soal isu radikal, itu kayak macam saja apa gara-gara ini. Termasuk yang dialami Ustaz Abdul Somad walaupun gak jiwa dan sebagainya, karena beliau mungkin agak kena raja apa misalnya, istrinya lolos, kok tahan itu. Secara mental itu udah. Nah, ini di akhirat tidak di imigrasi. Luar biasa. Maka agar cepat lolos, ini harus disimak. Hatta yus'ala an umrihi fima afna. Sehingga lebih ditanya dulu, lebih diminta tanggung jawab membereskan tentang apa? Mana tadi itu? An umrihi, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Maka kita alhamdulillah harus sangat bersyukur Allah anugerahkan umur panjang. Jadi kesemuanya kita kategorinya umur panjang. Karena bisa jadi yang seumuran kita sudah dipanggil Allah, ada enggak? Ada. Nah, kokoh lim atau kokoh yang ganteng masih muda namanya kokoh lim. Siapa yang kokoh? Siapa ini? Siapa? Dennis. Itu juga merasa karena mungkin dialog batin. Ya Allah, kenapa yang soleh-soleh malah engkau panggil duluan sementara yang nakal seperti ini tadi kau kesempatan. Jadi maksud saya bahwa kita itu kurang apanya Allah kasih kesempatan. Nah, saya 49, mesti ulang tahun. Tanggal 12 atau 13 yang lewat. Orang-orang yang agak peduli ulang tahun mungkin. Saya 12 Juli. Sehingga ini sudah masuk usia 49 sudah lewat, ini sudah 50. Lewat sehari. Jadi genep 49-nya itu adalah persis ada pelantikan pengurus IKADI Kota Bekasi. Saya ditaruh di istilahnya agak mentah, Dewan Pakar. Tapi ya saya pikir tidak kok
menterengnya. Ini justru malah peluang agar amal baik. Sebab kalau tidak ada fasilitas taruhan job ini kita agak lehan ya. Karena kalau jadi kabarnya kalau di job tugasnya itu bisa dakwah ke. Sebab orang macam kita ini kalau tidak difasilitasi seperti itu, siapa yang kenal kita ini? Maka dengan ada embel-embel dosen setiu untuk sama itu agak wah, itu termasuk peluang amal baik sebetulnya, modal gitu maksudnya. Nah soal nanti itu mentereng atau takabur soal itu urusan, maka harus nata di sini. Dewan pakar tuh, maka tadi juga nanti kalau ada yang tanya ini nggak bisa, lu katanya dewan pakar, udah orang nanya wudhu nggak bisa gimana? Jadi taruhannya itu agak lumayan. Tapi ya bagaimana nanti harus kalau sana ini harus ngaku maaf. Saya tak tanya ulama Google dulu lah. Jadi ini hadirin juga sudah bisa. Tapi kalau diteruskan secara singkat, wa ilmihi dan tentang ilmu yang didapat fima fa'al kemudian diamalkan apa. Jadi jangan sampai ilmu itu hanya sekedar untuk jawab ujian. Jangan sampai tujuannya agar nilainya tinggi atau agar dapat gelar sarjana. Maka kalau tahu seperti ini, itu kalau ujian tanpa pengawas, insya Allah aman. Apalagi kok sampai bikin sertifikat, iya yang harus betul-betul, karena akhiratnya ini sangat mahal. Wong mau di soal pengadilan dunia aja ributnya begitu, paling akhirat urusannya jangan malah panjang. Jadi maksud saya kalau Bapak nanti juga nasihatkan ke anak-anaknya, kalau nanti masuk ujian belajar yang benar ya. Kalau seandainya sudah ujian sudah semampunya aja, nggak usah yang aneh-aneh. Hanya lebih bangga dengan nilai yang seadanya daripada mentereng, tapi itu bikinan mereka yang ustadznya. Nanti kasihan juga ustadznya keseret-seret disuruh untuk memanipulasi. Kemudian yang berikutnya mana tadi untuk melakukan ini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan dari hartanya didapatkan dari mana? Hati-hati juga. Dan setelah dapat maka terus kemudian dibelanjakan mana? Jangan sampai untuk nyewa gorek tadi itu. Harus tahu. Padahal puluhan juta, ratusan juta kalau seandainya taruh di pesantren, wah itu ngalir bahan jariah. Nah kalau dorek mubadir, wa in kafartum la adzab, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu ya intinya hadis manapun banyak dari kita harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir itu ngeri. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan bimbingan, seandainya salah cepat sadar sehingga Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita pernah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.